Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Institut Andi Sapada, kelompok Singapura. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami bisa menyampaikan tugas tentang sejarah dan pokok konstitusi negara Singapura dari mata kuliah Hukum Tata Negara yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Al-Fatah Haltiputra. Adapun maksud dan tujuan pembuatan tugas ini agar kelompok kami bisa memahami sistem ketatanegaraan negara Singapura. Kelompok kami menyajikan secara singkat dan sistematis sehingga diharapkan mudah dipahami dan dimengerti bagi penonton video ini. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 09202021020044 akan menjelaskan sekilas tentang Singapura. Singapura atau Republik Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya yang letaknya 137 km atau 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang berjumlah 5 juta jiwa terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Secara ringkas, gambaran umumnya adalah sebagai berikut. Nama resmi Republic of Singapore, jenis kekuasaan Republik, bentuk negara kesatuan, ibu kota Singapura, bahasa resmi Mandarin resmi 35%, Melayu resmi 14,1%, Inggris resmi 3,2%, Hokkien 11,4%, Kanton 5,7%, Teochew 4,9%, Tamil resmi 3,2%, dialek Cina lainnya 1,8% dan lainnya 0,9%. Penduduknya berjumlah 5.460.302 orang, etnisnya terdiri dari Cina 76,8%, Melayu 13,9%, India 7,9% dan etnis lainnya 1,4%. Agama, Buddha 42,5%, Islam 14,9%, Tao 8,5%, Hindu 4%, Katolik 4,8%, Kristen lain 9,8%, lainnya 0,7% dan yang tidak beragama 14,8%. Sistem pemerintahannya yaitu parlementer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardianti S, NIM 09202021020020. Sejarah sistem pemerintahan Singapura. Politik di Singapura telah didominasi oleh People Action Party atau PAP. Sejak pemilihan umum 1959, ketika Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura, ketika Singapura memiliki pemerintahan sendiri dalam Kerajaan Inggris. PAP telah menguasai pemerintahan dan memenangkan setiap pemilu. Sejak itu, Singapura meninggalkan persemakmuran Inggris pada tahun 1963 untuk bergabung dengan Federasi Malaysia. Namun, diusir dari federasi pada tahun 1965 setelah Lee Kuan Yew tidak setuju dengan pemerintahan federal di Kuala Lumpur. Analisa dari politik luar negeri dan beberapa partai oposisi, termasuk Worker Party of Singapore dan Singapore Democracy Party atau SDP, berpendapat bahwa Singapura secara de facto merupakan negara dengan satu partai. Ekonomis Intelijen Unit mengklarifikasikan Singapura sebagai negara hybrid dengan elemen otoriter dan demokratis. Freedom House tidak menganggap Singapura sebagai negara demokrasi elektoral dan mengategorikan Singapura sebagai tidak sepenuhnya bebas. Hal tersebut membuat PAP dituduh telah memperkerjakan penyensor, persekongkolan, dan mengajukan gugatan perdata terhadap oposisi
atas pencemaran nama baik atau fitnah untuk menghambat keberhasilan mereka. Beberapa mantan dan anggota oposisi seperti Prancis COJB Jeyaretnam dan Chee Soon-juang menganggap pengadilan Singapura menguntungkan pemerintah dan PAP karena kurangnya pemisahan kekuasaan. Sistem pemerintahan di Singapura mirip dengan Inggris. Presiden ibaratkan Ratu Inggris yang hanya sebagai jabatan seremonial atau formalitas. Namun, presiden diberi kehormatan sebagai pemegang keputusan kunci di Singapura. Dalam sistem politik Singapura, Perdana Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, sama persis dengan apa yang terjadi pada sistem pemerintahan Inggris. Politik Singapura mengambil bentuk republik parlementer perwakilan di mana Presiden Singapura sebagai kepala negara. Perdana Menteri Singapura adalah kepala pemerintahan. Dan sistem multipartai. Kabinet memiliki arahan umum dan kendali atas pemerintahan dan pertanggungjawaban kepada parlemen. Terdapat 3 cabang dari pemerintahan yaitu the legislative, eksekutif, dan yudikatif yang mengacu kepada sistem Westminster. Sistem Westminster adalah sebuah sistem parlementer pemerintahan yang dimodelkan setelah berkembang di Kerajaan Bersatu, Britania Raya dan Irlandia Utara. Istilah tersebut datang dari Istana Westminster, kursi dari Parlemen Inggris. Sistem tersebut merupakan serangkaian prosedur untuk pengoperasian sebuah legislatur. Sistem tersebut digunakan atau sesekali digunakan dalam legislatur nasional dan legislatur subnasional dari kebanyakan negara, persemakmuran dan eks-persemakmuran. Meskipun hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris, PAP secara konsisten menolak nilai-nilai demokrasi liberal yang identik dengan budaya barat dan menyatakan bahwa tidak boleh ada solusi satu ukuran memuat semuanya untuk demokrasi. Hukum telah membatasi kebebasan berbicara yang dimaksudkan untuk melarang berbicara yang mungkin untuk berniat buruk atau menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat Singapura yang multi-agama dan multiras. Undang-undang yang memungkinkan hukuman mati di Singapura dalam kasus pembunuhan tingkat pertama dan perdagangan narkoba menjadikan Amnesty International mengkritik Singapura dan dikatakan memiliki tingkat kemungkinan eksekusi per kapita tertinggi di dunia. Pemerintahan Singapura menanggapi dengan menegaskan itu merupakan hal sebagai negara berdaulat untuk memberlakukan hukuman mati untuk pelanggaran serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Riflit, NIM 09202021 0254 dari Fakultas Hukum Institut Adi Sapada. Baiklah, saya akan membawakan terkait organ-organ pemerintahan Singapura. Pemerintahan diatur oleh konstitusi tertulis yang membentuk hukum tertinggi Singapura. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dan kerangka dasar untuk 3 organ negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun penjelasan terkait eksekutif Singapura, seperti kita ketahui bersama, kota Singapura ini secara formal diatur oleh Perdana Menteri, di mana tugas parlemen adalah mengawasi eksekutif. Namun di Singapura, pimpinan partai dapat mengomandoi para anggota parlemen untuk bersuara menurut garis partai. Ketika partai telah menemukan garis politik atau memutuskan garis politik, anggota parlemen harus mengikutinya. Dengan demikian, Perdana Menteri dan para menteri dapat secara leluasa bergerak. Adapun sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model Westminster, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Bentuk negara Singapura adalah parlementer demokratis, perwakilan republik. Kepala negara Singapura adalah presiden. Pemerintahan dijalankan kabinetnya, dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan Singapura.
Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang memiliki kewenangan mengendalikan pemerintahan dan bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen. Seperti kebanyakan negara di Indonesia saat ini terdapat 3 cabang terpisah dari kekuasaan pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari penjelasan saya terkait Singapura di sini kita bisa melihat bahwa parlemen di Singapura memiliki garis partai, di mana ketika dia telah memutuskan garis politik, anggota parlemen atau anggota DPR ini harus mengikutinya. Dengan demikian, Perdana Menteri dan para menteri dapat secara leluasa mengatur sistem pemerintahan Singapura. Sementara untuk legislatifnya sendiri di Singapura ini, parlemen Singapura adalah penguasa legislatif, di mana presiden sebagai kepala sebelum merdeka pada tahun 1965 atau disebut sebagai majelis legislatif. Saat ini parlemen terdiri dari 87 anggota parlemen dengan masa jabatan sama seperti Indonesia, yakni 5 tahun. Setelah itu pemilihan umum harus diselenggarakan dalam waktu 3 bulan sebelum pembubaran parlemen. Proses legislasinya sebelum undang-undang disahkan pertama kali diperkenalkan di parlemen sebagai draft atau rancangan, atau biasa dikenal kita di Indonesia RUU. Rancangan biasanya diperkenalkan oleh seorang menteri atas nama kabinet yang dikenal sebagai rancangan pemerintah. Namun setiap anggota parlemen dapat memperkenalkan rancangan. Jika rencana berjalan melalui pembacaan kedua, maka akan diusulkan klausul tertentu. Demikianlah sekilas tentang terkait eksekutif dan legislatif Singapura, di mana nantinya untuk yudikatif Singapura akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Syarindayana, NIM 09202021020016. Model yudikatif Singapura. Kekuasaan yudikatif di Singapura dipegang oleh Mahkamah Agung serta Pengadilan Bawahan Konstitusi Singapura. Mahkamah Agung terdiri dari Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Banding mengurus banding pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan Tinggi mengurus pidana dan yurisdiksi sipil. Ketua hakim, hakim banding, komisaris yudisial, dan hakim Pengadilan Tinggi ditunjuk oleh presiden dari calon yang direkomendasikan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung sebelum merekomendasikan hakim Singapura. Ketika menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1965, Singapura mewarisi sistem hukum yang didasarkan pada hukum Inggris. Sistem hukum telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan negara Singapura dan untuk mencerminkan sistem politik di mana ia beroperasi. Pada bulan November 1993, penerapan Undang-Undang Hukum Inggris mulai berlaku. Undang-undang ini menjelaskan tentang penerapan hukum dan undang-undang Inggris di Singapura. Konstitusi Singapura. Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi Singapura. Konstitusi tidak dapat diubah tanpa dukungan dari lebih dari 2/3 dari anggota parlemen pada pembacaan kedua dan ketiga. Presiden dapat meminta pendapat tentang isu-isu konstitusional dari pengadilan yang terdiri tidak kurang dari 3 hakim Pengadilan Agung. Isi Konstitusi 1999. Bagian 1 Pendahuluan, Bagian 2 Republik dan Konstitusi, Bagian 3 Perlindungan Kedaulatan Republik Singapura, Bagian 4 Kebebasan Fundamental, Bagian 5 Pemerintah, Bagian 5A Dewan Penasihat Presiden, Bagian 6 Legislatif, Bagian 7 Dewan Presiden untuk Hak Minoritas, Bagian 8 Yudikatif, Bagian 9 Layanan Publik, Bagian 10 Kewarganegaraan, Bagian 11 Ketentuan Keuangan, Bagian 12 Powers Khusus melawan kekuasaan subversi dan darurat, Bagian 13 Ketentuan Umum, Bagian 14 Ketentuan Peralihan. Legislatif Sumber Legislasi Sejarah. Bagian 4 Konstitusi menjamin 1. Kebebasan seseorang dalam kurung terbatas, 2. Pelarangan perbudakan dan kerja paksa, 3. Perlindungan yang sama, 4. Larangan pembuangan dan kebebasan bergerak, 5. Kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat dalam kurung terbatas, 6. Kebebasan beragama dalam kurung terbatas, 7. Hak atas pendidikan.
Bagian 12 konstitusi memungkinkan parlemen Singapura untuk memberlakukan undang-undang yang dirancang untuk menghentikan atau mencegah subversi. Undang-undang tersebut berlaku bahkan jika itu tidak sesuai dengan bagian 4 konstitusi. Internal Security Act atau ISA adalah undang-undang di bawah ketentuan tersebut. Pada tahun 1966, Chia Ti-po ditahan di bawah ISA dan dipenjara selama 23 tahun tanpa pengadilan. Setelah itu, ia ditempatkan dalam kondisi tahanan rumah selama 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabilawati Amin, NIM 09202021020039. 4.4 Presiden Singapura. Presiden adalah kepala negara yang menjabat selama 6 tahun. Presiden yang hendak dipilih pun sekurangnya pernah menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, atau pernah mengelola sebuah perusahaan dengan penghasilan 100 juta dolar. Adapun syarat-syarat untuk menjadi calon presiden Singapura, yang pertama, merupakan warga negara Singapura atau telah menetap di Singapura selama 10 tahun. Yang kedua, memiliki usia di atas 45 tahun. Yang ketiga, telah terdaftar sebagai pemilih atau bisa disebut juga telah berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya. Yang keempat, tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi didiskualifikasi dalam pasal 45 Undang-Undang Dasar Republik Singapura. Yang kelima, bukan anggota partai politik. Yang keenam, telah menjabat untuk jangka waktu 3 tahun dari posisi yang senioritas dan memiliki rasa tanggung jawab di sektor publik ataupun swasta. Yang ketujuh, pemilihan umum dan daftar politik Singapura. Pemilihan umum diwajibkan sejak tahun 1959. Usia yang sah untuk melakukan pemilu adalah 21 tahun. Di Singapura ada beberapa politik. Namun, di dalam praktiknya, Singapura juga bisa disebut hanya memiliki satu partai. Karena Partai Aksi Rakyat atau People Action Party selalu dengan mutlak memenangkan pemilu ini. Karena PAP atau People Action Party yang terdiri di tahun 1955 ini merupakan partai yang mendominasi negeri Singa tersebut. Mendominasinya PAP sepanjang masa menyebabkan Singapura tidak dapat berkembang. Namun, meskipun PAP mendominasi Singapura, partai politik di Singapura bertindak tegas terhadap hal bersih dan korupsi. Selamat siang, nama Reskes Mahalik, NIM 09202021020001. Kelebihan Konstitusi Singapura. A. Konstitusi menetapkan hak-hak fundamental tertentu seperti kebebasan beragama, freedom of religion, kebebasan berbicara, freedom of speech, dan persamaan equal rights. B. Hak-hak individual tidaklah bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum seperti pemeliharaan ketertiban umum, moralitas, dan keamanan nasional. C. Perlindungan terhadap masyarakat minoritas dan masyarakat pribumi diatur dalam konstitusi. B. Adanya Dewan Penasehat Presiden yang dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan publik. E. Yudikatif juga telah mengambil langkah-langkah penting dalam memanfaatkan teknologi informasi di pengadilan yang telah meningkatkan tingkat efisiensi setidaknya untuk sebagai hal. F. Parlemen terdiri atas anggota dewan yang terpilih dan tidak terpilih. Anggota dewan yang tidak terpilih ini akan memberikan suara politik yang berbeda di parlemen dan memberikan variasi yang telah besar pada pandangan-pandangan non-partisan di parlemen. G. Persyaratan calon presiden harus memenuhi
Kriteria jabatan minimal 3 tahun menjabat di institusi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Satya Utama, NIM 09202021021151. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang kekurangan konstitusi Singapura. Jadi yang pertama itu adanya satu partai dominan yang berkuasa, yaitu PAP atau Partai Aksi Rakyat. Terus yang kedua itu pemerintahan PAP dikatakan lebih cenderung kepada otoriter daripada demokrasi yang sebenarnya. Terus yang ketiga, pemerintah PAP sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan tumbuhnya pertumbuhan partai-partai oposisi yang efektif. Yang keempat, presiden terpilih hanya mengemban tugas menjaga cadangan devisa luar negeri negara dan mempertahankan hak veto atas pengangkatan para pegawai negeri yang memegang kunci. Yang kelima, kedudukan presiden hanya sebagai simbol karena semua urusan ketatanegaraan telah diatur oleh Perdana Menteri. Yang keenam, Perdana Menteri adalah seseorang yang dipilih oleh presiden yang atas penilaian presiden terpilih dianggap akan dapat memperoleh kepercayaan dan mayoritas anggota parlemen. Yang ketujuh, tidak ada pemisahan wewenang secara tegas antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Dari segi komposisi, para anggota kabinet dipilih dari anggota parlemen. Yang kedelapan, hakim di Singapura adalah arbiter baik dari segi hukum maupun fakta. Sistem juri telah secara keras dibatasi di Singapura dan akhirnya dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1970. Wewenang yudisial diberikan kepada Mahkamah Agung atau Supreme Court. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Firman Syalutfi, NIM 09202021020085. Baik, jadi kesimpulan daripada materi yang kami bawakan mengenai konstitusi Singapura, yaitu Singapura merupakan salah satu negara yang berbentuk republik parlementer di wilayah Asia Tenggara. Negara ini dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan di Singapura dimodelkan setelah sistem Westminster. Secara umum, model pemerintahan Singapura terbagi menjadi 3 cabang terpisah meliput legislatif, terdiri dari presiden dan parlemen, dan eksekutif, terdiri dari menteri, kabinet, dan pemegang jabatan yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dan yudikatif atau kehakiman. Legislatif bertugas untuk membuat hukum negara. Eksekutif menjalankan hukum dan kehakiman bertugas untuk menafsirkan hukum melalui pengadilan. Kepala pemerintahan negara Singapura adalah seorang Perdana Menteri, sedangkan kepala negara Singapura merupakan seorang presiden. Singapura mewarisi sistem hukum yang didasarkan pada hukum Inggris. Sistem hukum telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan negara Singapura dan untuk mencerminkan sistem politik ini, di mana ia beroperasi pada bulan November 1993, penerapan Undang-Undang Hukum Inggris mulai berlaku. Undang-undang ini menjelaskan tentang penerapan hukum dan undang-undang Inggris di Singapura. Organ-organ pemerintah diatur oleh konstitusi tertulis yang membentuk hukum tertinggi. Singapura konstitusi meletakkan prinsip-prinsip dasar dan kerangka dasar untuk 3 organ negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala negara Singapura adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Mengikuti perubahan konstitusional mendasar pada tahun 1991. Presiden memiliki hak veto tertentu atas pemerintah yang dapat dijalankan presiden dengan kebijaksanaan dalam keadaan tertentu. Di luar wilayah-wilayah di mana konstitusi mengizinkan kekuasaan diskresioner presiden harus bertindak sesuai dengan nasihat kabinet. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura diangkat oleh Presiden Singapura berdasarkan pasal 25 konstitusi. Presiden bertindak atas sasaran Perdana Menteri, juga mengangkat menteri-menteri lain dari anggota parlemen.
Perdana Menteri adalah kepala cabang eksekutif pemerintahan yang efektif. Perdana Menteri mengepalai kabinet yang dibentuk berdasarkan pasal 24 konstitusi. Kabinet adalah badan pembuat keputusan pusat dari pemerintah eksekutif. Ini adalah organ negara dari pusat sistem pemerintahan Singapura. Dalam praktiknya, semua keputusan atau tindakan yang penting yang diambil oleh eksekutif terlebih dahulu dibahas dan disetujui oleh kabinet. Baik, sekian kesimpulan dari pemaparan kelompok kami mengenai konstitusi Singapura. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.